dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Aku berseru kepadamu, sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kata-kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, minggu biasa yang ke-29 dirangkaikan dengan Hari Pangan Sedunia yang dirayakan di seluruh dunia untuk menyadarkan kita bahwa masih banyak orang yang berkekurangan makanan, menyadarkan kita supaya kita mengolah alam ini dengan baik, yang sampai mengeksploitasi alam sehingga tidak ada lagi makanan buat generasi berikut. Kita mohon semoga semua manusia sadar untuk menghargai makanan, tidak memboros-boroskannya, dan juga membagi-baginya secara adil kepada mereka yang tidak punya. Kita mohon ampun atas dosa kita yang kadang-kadang kurang memberi perhatian kepada orang yang berkekurangan. Sebagai wujud nyata keterlibatan kita dalam Hari Pangan Sedunia, kita diminta untuk memberikan kolekta dan diserahkan ke Jakarta, ke KWI, untuk dikelola membantu orang-orang di dalam kekurangan makanan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguruskan semua orang dan memikul sendiri kesalahan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang turut merasakan kelemahan kami dan telah dicobai dalam segala hal seperti kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan merita demi keselamatan semua orang. Semoga senantiasa menjauhi kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul salib beban hidup kami masing-masing, khususnya dalam pembagian rezeki yang adil. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih,
Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refrein, "Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu." Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta karaiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kananmu, dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup."
Yesus selalu berkata kepada mereka, memang kamu akan minum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar ke 10 murid yang lain mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, pada hari Minggu Pangan sedunia ini kita tidak akan merenungkan bacaan, tapi kita akan merenungkan makna dari perayaan atau peringatan Hari Pangan Sedunia. Ya, saya sadut dari beberapa sumber. Yang pertama, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun itu pada tanggal 16 Oktober. Karena tanggal itu merupakan kelahiran Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yakni FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations, pada tanggal 16 Oktober 1945 di Quebec, Kanada. Negara-negara yang mengikuti FAO itu ada 150 negara, menetapkan Hari Pangan Sedunia dalam konferensi FAO ke-20 di Roma pada tahun 1976. Dan sejak itulah Hari Pangan Sedunia resmi diadakan setiap tahun di setiap negara. Tujuan Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati untuk menyadarkan masyarakat dunia akan pentingnya organisasi FAO yang didedikasikan untuk mengatasi kelaparan global. Selain itu, Hari Pangan Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan yang sangat penting agar kebijakan pertanian berhasil diterapkan. Pertanian memastikan adanya makanan yang cukup tersedia bagi semua orang. Hari Pangan Sedunia bukan hanya tentang merayakan makanan yang kita nikmati atau mensyukuri makanan yang kita nikmati, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran bahwa masih banyak orang yang tidak menikmati makanan ini di tempat yang lain. Ada orang yang masih menderita kelaparan di sejumlah negara, dan kita perlu berbuat lebih banyak untuk itu. Kesenjangan sangat terasa ketika sebagian besar populasi dapat menikmati makanan apapun yang mereka inginkan tanpa berpikir dua kali. Sementara yang lain berjuang setengah mati untuk meletakkan makanan di atas meja makan. Selama beberapa tahun, Hari Pangan Sedunia hadir dengan fokus pada aspek ketahanan pangan, pada pertanian, termasuk komunitas nelayan
perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Tema Hari Pangan Sedunia 2021. Tahun ini FAO mengambil tema The future of the food is in our hands. Masa depan makanan ada di dalam tangan kita. Produksi makanan terlalu sering menurunkan atau menghancurkan habitat alami dan berkontribusi pada kepunahan spesies. Hal ini karena cara memproduksi, cara mengonsumsi, dan membuang-buang makanan sangat berpengaruh besar pada sumber daya alam, lingkungan, dan iklim. Sistem pertanian pangan mungkin istilah kompleks yang tampak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Tetapi tahukah kita bahwa hidup kita bergantung pada pertanian? Setiap kali kita makan, kita berpartisipasi dalam sistem ini. Makanan yang kita pilih dan cara kita memproduksi, menyiapkan, memasak, dan menyimpannya menjadikan kita bagian integral dari aktif dari segala kerja sistem ini. Sistem pertanian pangan yang berkelanjutan adalah sistem di mana berbagai makanan yang cukup, bergizi dan aman, tersedia dengan harga terjangkau untuk semua orang, dan tidak ada yang kelaparan dan menderita kekurangan gizi dalam bentuk apapun. Faktanya, sistem pertanian pangan berkelanjutan memberikan ketahanan pangan dan nutrisi untuk semua, tanpa mengorbankan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang. Mereka mengarahkan pada produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungannya lebih baik, dan kehidupannya lebih baik untuk semua. Beberapa catatan yang pantas kita renungkan. Yang pertama, jika kita bersatu, kita bisa melawan kelaparan. Maka marilah kita bersatu dan berjanji pada diri sendiri untuk memberikan makanan kepada orang yang lapar. Yang kedua, tambahkanlah racikan bumbu dalam kehidupan orang-orang sekitar Anda dengan memperlakukan mereka dengan makanan yang sehat dan bergizi, agar mereka tumbuh menjadi orang yang lebih sehat dan bugar. Yang ketiga, pada Hari Pangan Sedunia ini, kita harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyia-nyiakan makanan sebagai inisiatif dan kontribusi untuk menyelamatkan makanan bagi semua orang yang lapar. Yang keempat, mari kita bersyukur kepada Tuhan bagi kita yang masih bisa makan 3 kali sehari. Yang keempat adalah untuk kita orang Indonesia, mari kita tingkatkan swasembada pangan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, makanan yang ada yang Anda buang bisa menjadi piring bagi orang lain. Keenam, makanan adalah cinta kita ketika kata-kata kita untuk mencintai orang tidak memadai. Bagilah, yang ketujuh, bagilah makanan di Hari Pangan Sedunia ini. Karena itulah sebagai wujud partisipasi gereja, kita diminta untuk memberikan kolekta pada hari ini yang 100% distor ke keuskupan dan akan distor ke Jakarta. Di Jakarta dikelola untuk menangani kekurangan makanan di tempat-tempat yang lain. Untuk Gereja Katolik, tema Hari Pangan Sedunia dirumuskan membangun ketahanan pangan dan gizi. Peringatan Hari Pangan Sedunia sudah kedua kalinya diadakan selama masa pandemi. Hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara dunia dalam mengatasi permasalahan bersama
mengatasi corona dan kelaparan. Saat ini di masa pandemi COVID-19, angka kelaparan terus meningkat. Dan hal ini tentunya membebani sistem pangan di beberapa negara, terutama negara yang kena dampak pandemi. Nah, tugas kita, panggilan kita sebagai anggota gereja, kalaupun sebenarnya FAO tidak berdiri, kita sudah mendapatkan tugas dari Tuhan dalam kitab suci. Yang pertama, Kejadian 1:26. Tuhan bersabda, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Pemilik pencipta bumi ini adalah Tuhan. Manusia dipercaya untuk mengelolanya, bukan memilikinya. Kita hanyalah pengelola. Dan pengelola itu harus mengelola dengan sang pemilik punya kehendak. Karena itu kita tidak bisa mengeksploitasi alam ini semaunya sesuai dengan selera kita. Tapi tetap dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kemudian, jangan sampai kita merusak alam ini yang hanya dipercayakan kepada kita dikelola untuk mendapat makanan sementara. Kita kan hidup hanya sementara. Jadi kita hanya diizinkan untuk mengelola alam ini, memakainya sejauh kita butuhkan. Bukan untuk ditumpuk-tumpuk dan menjadi busuk. Apalagi kalau kita mengelola alam ini dengan sehabis-habisnya. Ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Punilah bumi ini dan taklukalah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini manusia diingatkan sejak semula, sejak penciptaan, bahwa mereka diminta beranak cucu. Artinya alam ini harus diwariskan kepada anak cucu keturunan kita dalam keadaan baik. Jangan kita biskan sekarang, mana besok untuk anak cucu kita. Alam ini harus dijaga dan dipertahankan, karena masih ada cucu yang membutuhkannya. Berkat yang diberikan kepada manusia beda diberikan kepada binatang. Kalau binatang dikatakan berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, tidak diminta bercucu. Sedangkan kepada manusia diminta beranak cuculah. Jadi jangan menghabiskan dunia ini, masih ada orang lain akan datang setelah kita ini. Kita bukan orang yang terakhir. Sekali kita terlalu loba untuk menguasai alam ini sampai merusaknya, sampai menghabiskan jenis-jenis binatang yang lain, terutama merusak alam sehingga terjadi bencana alam. Jadi sejak dahulu setelah penciptaan Tuhan sudah meminta supaya kita mengelola alam ini secara bertanggung jawab. Ya, pada kenyataannya manusia begitu loba mengeksploitasi bumi ini sehingga banyak kerusakan di mana-mana, timbul banjir, bumi makin panas. Nah, ini kita diingatkan kembali sebagai orang Katolik yang memang punya tugas sejak dahulu, kita kembali untuk memperbaiki sikap kita kepada alam. Ya, berikut dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 12 dikatakan begini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia berkata kepada murid-muridnya,
kumpulkanlah potongan-potongannya lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Yesus saja yang gampang membuat makanan, memperbanyak makanan, menyayangkan kalau makanan itu dibuang-buang. Pertama, karena makanan itu adalah anugerah Allah. Masa anugerah Allah dibuang-buang? Yang kedua, di tempat lain banyak orang lapar. Yang kita buang-buang makanan di sini sementara orang di tempat lain itu lapar. Minimal kitanya makan sejumlah kita makan, dan sisanya yang kita boros-boroskan. Masih ada orang membutuhkan. Itu penghargaan kepada makanan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak makanan yang kita buang-buang, yang kita tidak perlukan. Coba kalau pesta-pesta, pesta kawin, orang ambil banyak-banyak, menggunung, tapi setelah dirasa tidak pas dengan seleranya, langsung taruh di bawah meja. Padahal makan ini pertama, petani setengah mati itu bekerja menanam padi, memupuk padi, menjaga padi, memotong padi, mengelola padi menjadi beras. Beras dijual di pasar, kita beli, kita masak untuk dibuang. Bagaimana penghargaan kita kepada mereka yang ada dalam seluruh proses ini? Semua orang kita rendahkan karena seolah tidak hargai itu prosesnya mereka menghasilkan makanan. Ada satu ilustrasi. Ada serombongan turis Indonesia masuk restoran di Frankfurt, Jerman. Ya, sebagai orang Indonesia suka makan, ada pesan bermacam-macam makanan. Ya, selera kita dengan mereka kan beda. Tidak sama dengan makanan kita, kelihatannya enak, tapi ketika kita sudah makan, kadang-kadang tidak pas dengan lidah kita. Akibatnya apa? Rombongan ini meninggalkan sebagian makanannya di meja, tidak dihabiskan. Lalu mereka tinggalkan meja. Datanglah pemilik restoran menegur, kenapa kamu buang-buang makanan seperti itu? Apa mereka bilang? Kami kan sudah bayar, kami tidak merugikan siapa-siapa. Pemilik restoran mengatakan, uangmu itu milikmu, tapi sumber daya alam itu milik kita bersama. Dia nyokos senanya buang-buang makanan ini sumber daya alam kita bersama, bukan milikmu itu sumber daya alam. Ini suatu gambaran bagaimana kita sebagai bagian dari orang Indonesia ya dimanjakan oleh alam, terlalu pemboros. Bisa memang dimaklumi, kita diistimewakan oleh Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak mengistimewakan rahmat Allah. Kita yang dilahirkan di daerah tropis, hutan itu ada terus sepanjang tahun. Sehingga manusia Indonesia bodoh kalau ada yang kelaparan. Sumber daya alam tersedia di mana-mana. Minimal ubi, buah-buahan di hutan, apa segala macam. Tapi coba di Eropa, cuma 3 bulan mereka bisa bercocok tanam. Itu pohon-pohonan itu gugur, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tanah beristirahat karena musim dingin. Jadi 3 bulan saja mereka boleh menghasilkan apa-apa dan itu dimakan untuk sepanjang tahun. Mereka sangat irit, hemat karena menghargai makanan itu terdiri oleh alam. Nah, kita yang terdiri oleh alam, dimanjakan oleh alam, masa bodoh. Kita buang makanan tidak merasa menyesal. Kan biasa. Padahal
Ada begitu banyak orang, kalaupun di Indonesia juga itu banyak orang yang menderita kelaparan, tapi kadang-kadang kita tidak menghargainya. Bukan berarti makanan ini yang kita berikan kepada mereka, syukur kita bisa berikan, tapi minimal kita menghargai. Jangan buang-buang makanan. Ada kesan orang di sana menderita. Makanan masih bisa disimpan, bisa dikonsumsi besok. Sehingga yang beras di pasar tidak kita beli lagi, dibeli untuk orang lain juga. Jangan bilang banyak uangku, saya bisa beli macam-macam. Ini kita rakus namanya itu. Jadi saudara-saudara kekasih, kita yang berada di daerah tropis ini harus bersyukur. Dan bersyukur berarti kita menghargai orang lain, mengingat orang lain. Kalau Anda pergi ke Jakarta, saya itu masih sama ke sekarang. Dulu ketika saya masih muda, saya pergi ke Jakarta. Begitu kereta tiba di stasiun Gambir, orang buang segala macam yang mereka bawa dalam perjalanan. Kadang-kadang ada sepotong salak, ada sepotong kue, ada sisa makanan mereka buang. Itu pengemis kasihan minta maaf, berhamburan pergi mengambil dan makan. Tidak pikir ini kotor, tidak. Karena lapar. Mereka tidak pikir orang sudah gigit ini mungkin muntah orang, tidak. Karena laparnya, mereka sudah menunggu di situ. Bisa membayangkan. Kita yang kadang-kadang membuang-buang makanan tidak pernah ingat orang. Dan ini kadang-kadang kita kurang mendidik anak kita. Anak kita biarkan untuk meninggalkan makanan setengah lalu buang. Bahkan kadang-kadang kita tidak menanamkan dalam diri kita bahwa banyak orang lapar. Saya pernah berkunjung ke sebuah keluarga. Televisi diputar. Muncul anak-anak di Afrika yang tinggal tulang-tulang. Anak ini mungkin umur 4 tahun, 5 tahun kah. Kata, kenapa itu Pak? Kenapa kurus begitu? Karena dia tidak mau makan. Kenapa tidak mengatakan tidak ada makanannya? Itu gara-gara tidak mau seperti kalau aku tidak makan, aku kurus seperti itu. Apa mereka makan? Kenapa kita tidak sadarkan bahwa itulah anak. Mereka kasihan tidak punya makanan, kita perlu menghargai makanan. Itu kan pendidikan. Tapi kita didik salah. Mereka malah kita persalahkan karena mereka tidak mau makan, kurus seperti itu. Itu kan salah didik juga. Jadi marilah kita pada hari pangan sedunia ini minimal merenungkan sikap kita kepada makanan. Kalau kita tidak bisa memberikan makanan kepada orang lain, janganlah membuang-buangnya. Sama seperti dikatakan oleh Wali Kota Makassar dulu, kalau kamu tidak bisa membersihkan kota, minimal jangan mengotorinya. Nah itu. Kalau kita tidak bisa memberikan makan kepada orang lain, minimal jangan membuang-buang makanan. Karena membuang makanan sama dengan menghina mereka yang kelaparan. Juga merendahkan Tuhan yang memberikan makanan kepada kita, kita hargai anugerahnya. Nah, sebagai wujud nyata dari keterlibatan kita dalam Minggu Pangan ini, selain merubah pola pikir kita tentang sikap kita terhadap makanan, marilah kita memberikan bagian dari makanan kita. Mungkin ada nanti setelah ini sudah baku undang kita pergi ke restoran sana ya, atau kita pergi beli ini itu. Marilah kita tunda itu. Uangnya akan kita pakai beli makanan untuk enak-enak kita hari ini. Kita korbankan, persembahkan, masuk ke dalam kolekta. Untuk orang-orang kita tidak lihat dan gereja melihatnya nanti. Sehingga mereka bisa membantunya dan kita sama-sama menikmati anugerah alam ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita, kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan kita. Bagi para warga yang diserahi tugas-tugas pelayanan tertentu dalam gereja, ya Bapa Maha Baik, berkatilah mereka yang diserahi tugas-tugas tertentu di dalam gereja. Semoga mereka selalu tekun dalam doa, serta penuh semangat dalam pelayanan, seperti Kristus yang datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan dan biarawati kontemplatif, ya Bapa Maha Kasih, ajarilah kami untuk menghargai kehidupan para kontemplatif yang penuh laku tobat dan doa, serta berterima kasih kepada mereka karena berkat-Mu mereka turunkan bagi kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami, Tuhan. Bagi semua orang yang sedang mencari Allah, ya Bapa Maha Bijaksana, semoga semua orang yang sedang mencari Allah tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengan Dia melalui doa yang keluar dari lubuk hati dan melalui perjumpaan kasih di antara mereka. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami untuk berani melayani sesama kami, seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Satukan hati dan doa kita untuk mendoakan kesembuhan Bapak Yosef Deo yang selama ini menjadi seksi kandang kita. Semoga Tuhan menyembuhkan dia dan bisa lagi membuat kandang yang indah untuk kemuliaan Allah. Bapa yang makasih, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu saudara kami Yosef Deo yang kini dirawat di rumah sakit Fatima. Kau telah memberikan kesempatan kepadanya selama ini mengabdi Engkau melalui pembuatan kandang yang indah buat kemuliaan-Mu, kemuliaan putra-Mu. Berilah dia kesembuhan, kesehatan, dan izinkan dia kembali boleh berada di tengah-tengah kami dan bersama-sama kami semua boleh memuliakan Dikau khususnya dalam perayaan Natal nanti ini. Kami mohon kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita untuk mengenang 100 hari meninggal almarhum Ibu Nince Aman. Juga 11 tahun meninggalnya Ibu Veronica Lako dan Bapak Yosef Ratu. Bapak yang makasih, Engkau telah manggil hamba-Mu ini balik padamu. Terima mereka dengan penuh kerahiman-Mu. Ampuni dosa-dosa mereka.
dan hapuskan apabila siksaan yang mereka harus tanggung, agar layak untuk bersatu dengan Dikau dan para kursimu dalam kemuliaan yang kekal. Kami mohon, mari kita hina sejenak dan dalam hati kita kirimkan berkat untuk mereka yang kelaparan melalui doa-doa kita di seluruh dunia. Mungkin ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Kita membuka hati kita, penyerahan kita, permohonan kita, kami saluran rezeki buat mereka yang kelaparan. Dan mari kita janji kepada Tuhan bahwa setiap hari kita akan berdoa buat mereka yang berkekurangan. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena selalu menjamin makanan kami sehari-hari. Bahkan kami boleh makan 3 kali sehari. Pandanglah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di dunia ini, yang tidak memiliki makanan, mereka yang sentiasa diperlakukan tidak adil oleh sesamanya. Mereka tidak punya sumber daya alam, sumber penghasilan. Jadilah Engkau penjamin bagi kehidupan mereka, agar mereka juga mendapatkan makanan dari bumi yang Kau ciptakan untuk semua orang ini. Kami mohon, ya Bapa yang baik, Engkau berkenan pada Putra-Mu Yesus yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayan yang rendah hati, dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengaturaan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas putramu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang kuciptakan dan selalu memuji Engkau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi terpujilah Kau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Kaim Fransiskus,
dan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terilah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, sepertikalah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan atas pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang mengharapkan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur sebagai ungkapan syukur kami dan terima kasih kami atas roti tubuh Kristus dan darahnya telah kami terima ini. Semoga Kamu rela mempersembahkan hidup kami sebagai hidup kami milik kami untuk kepentingan saudara-saudara kami, khususnya mereka yang kelaparan. Maka berkatilah seluruh dunia agar rela berbagi dengan saudara-saudara berkekurangan, karena bumi ini Kau ciptakan untuk semua orang, bukan hanya untuk segelintir orang. Demi Kristus Putra-Mu terhadap pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Ikut dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warta Paroki tanggal 16 dan 17 Oktober 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa yang ke-30. Misa tatap muka sudah dapat dilaksanakan, tetapi jumlah umat yang hadir masih terbatas 50%. Untuk itu dihimbau kepada kita semua bisa melihat surat edaran Menteri Agama nomor 29 tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021. Karena itu kita boleh bersama-sama berdoa semoga situasi pandemi ini segera berakhir. Perayaan Ekaristi tanggal 23 Oktober 2021, Misa jam 18.15. Para pelayan, Lektor 1 Rosita Masora, Lektor 2 Neti Mesa Arwan, Doa umat Nolana Nonaros, pengukur suhu Pince Turu Padang, PPK Frater Rui da Costa HHK, Clemens Colin, Mercy Bakias, Cornelis Andreas, Yohanes Misi, dan Hendrik Sampeangin. Warta Paroki Martinus Cimung. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, ibadat Sabda jam 7.30. Para pelayan, Lektor 1 Yasinta Yanti, Lektor 2 Yeni Jeniranda, Doa umat Mariana Lisu R. Pengukur suhu Alfrida Suryanti dan Eka Irawati. PPK Frater Tony HHK, Noldi Rengkuan, Yosef Randa, Romanus Rosso. Pemandu P1 Ferdi Kafendi, P2 Andreas Tena, Warta Paroki Raimundus EB. Lain-lain, kolekte pada hari Minggu biasa yang ke-28, perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sebesar
Rp1.326.000. Perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sebesar Rp1.864.000, total Rp3.190.000. Kolekte pembangunan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2021 sebesar Rp1.145.000. Himbauan yang pertama, kita semua dihimbau untuk memperhatikan kolekte persembahan keluarga untuk gereja walaupun kita ikut misa secara online. Juga memperhatikan kartu dana mandiri atau KDM untuk operasional paroki. Karena itu dihimbau kepada para ketua rukun untuk menggerakkan anggota-anggota rukunnya. Yang terakhir, bulan Oktober adalah bulan Rosario. Maka selama bulan Oktober ini, umat mengadakan doa Rosario setiap hari. Tiap rukun bisa mengatur jadwal doa Rosario bersama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan atau doa Rosario bersama dalam keluarga walaupun juga atau secara pribadi. Demikian warta proki pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Ya, sekedar kita tahu bahwa kolekta kita itu tinggal sedikit yang nginap di paroki. Setiap bulan minggu pertama 100% distor ke keuskupan untuk pendidikan para imam. Di samping itu ada sekian kolekta khusus seperti sekarang, kolekta Hari Pangan Sedunia itu 100%. Ada minggu katekese, ada minggu kitab suci, ada minggu misioner, ada rupa-rupa. Jadi kolekta kedua, ketiga, keempat itu masih dibagi 54% untuk keuskupan. Ya tinggal berapa kita punya, tinggal 46% tinggal dalam paroki. Nah, misalnya kolekta kita 1 juta, 54% sudah masuk keuskupan, itu di luar kolekta khusus. Berarti tinggal 460 kita punya bagian. 540 untuk keuskupan. Itu setiap minggu. Tidak ada hari yang tidak ada pemotongan. Jadi kalau kita lihat hampir tidak ada yang tinggal dalam paroki. Itu untuk pemeliharaan, untuk beli lilin, untuk beli apa segala macam, ya, tidak cukup. Ya, kalaupun kolekta kita banyak tetap dipotong banyak. Karena itu khusus ketentuan keuskupan. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Sehingga supaya kita bisa hidup, tolong diperhatikan KDM-nya. Kan KDM itu tidak dipotong, itu istilahnya intern gereja, intern paroki. Ya, kebijaksanaan paroki sendiri. Tapi kalau kolekta sudah kebijaksanaan seluruh paroki, paroki kecil, paroki besar sama saja. Ya. Sehingga kalau kita bergantung pada kolekta hampir tidak ada. Memang kita bergantung pada KDM, demikian juga pembangunan. Kalau ada kolekta ketiga, ya kita tergantung situ untuk pembangunan juga. Jadi mari kita menyesuaikan diri dengan tata cara pengelolaan keuangan oleh gereja, baik gereja universal maupun keuskupan maupun paroki kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah
Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.